Apakah Anda hobi fotografi? Tahukah bahwa stok foto Anda bisa jadi cuan? Cara yang paling praktis adalah dengan melisensikannya di tempat jual foto online. Di internet sendiri terdapat banyak situs yang dapat membantu Anda menjual stok foto. Dengan bantuan platform tersebut, hasil foto Anda bisa dibeli oleh siapapun, untuk kebutuhan apapun. Misalnya, untuk blogging, advertising, dan lain-lain. Simak 9 rekomendasi tempat untuk jual foto online di internet. Banyak sekali platform yang memungkinkan Anda menjual foto. Namun, Anda tidak perlu bingung memilih platform yang tepat. Berikut adalah beberapa tempat jual foto online terbaik yang bisa Anda coba. 1. Shutterstock. Siapa yang tidak tahu Shutterstock? Platform berskala global yang dapat menghubungkan foto Anda dengan para pembeli dari seluruh dunia. Jadi, jangkauan pasarnya luas sekali. Platform ini menjadi tempat jual foto online terbesar dengan nilai transaksi lebih dari $1 miliar dalam 15 tahun terakhir. Bahkan di Indonesia sendiri, tercatat transaksi jual beli foto di Shutterstock meningkat 49% tiap tahunnya. Platform ini banyak diminati karena sangat membantu para kontributornya. Misalnya, dengan fasilitas tips dan support dari komunitas yang besar di seluruh dunia. Selain itu, Shutterstock memiliki semacam dashboard yang bisa diakses lewat website ataupun aplikasi. Dashboard ini memiliki fitur yang sangat lengkap, mulai dari upload foto, halaman portofolio sendiri, keywording untuk tiap konten, konten status, status tracker, fitur katalog manager, hingga melacak berapa pendapatan dari foto-foto yang Anda jual. Untuk penghitungan royalti, tergantung dari level konten Anda. Semakin banyak konten yang dilisensikan, atau didownload oleh konsumen, maka level konten Anda makin tinggi, dan semakin besar juga persenan yang akan Anda dapatkan. Seperti rincian pendapatan untuk foto, ilustrasi, dan vektor. Sedangkan, penghitungan untuk konten video agak sedikit berbeda. Sebagai kontributor Shutterstock, Anda akan mendapatkan keuntungan setiap kali pelanggan membeli lisensi produk digital Anda. Biaya royalti berkisar antara 15% hingga 40%, tergantung pada tingkat penghasilan Anda. Misalnya, kontributor gambar level 1 menghasilkan 15%, kalau menjual hingga 100 lisensi dalam 1 tahun kalender. Kontributor gambar level 6 akan menghasilkan 40% royalti kalau menjual lebih dari 25.000 lisensi. Untuk menjadi kontributor, daftar dan kirimkan beberapa foto terbaik Anda untuk direview. Kalau foto pertama disetujui, akun Anda akan menjadi aktif, dan Anda bisa mengirimkan foto sebanyak yang Anda mau. 2. Adobe Stock. Mendengar kata Adobe, tentunya familiar dengan dunia desain, grafis, visual, dan semacamnya, bukan? Keunggulan utama platform yang tadinya bernama Fotolia ini, ialah integrasi dengan berbagai tools Adobe. Misalnya, Photoshop, InDesign, Illustrator, Lightroom, dan aplikasi Adobe lainnya. Dengan integrasi tersebut, Anda bisa upload langsung dari Adobe Lightroom. Sedangkan konsumen bisa langsung mengedit foto Anda, yang telah dilisensikan di aplikasi-aplikasi tersebut. Konsumen mana sih, yang tidak suka hal praktis? Maka dari itu, peluang foto Anda akan dibeli, di Adobe Stock juga meningkat. Sama seperti Shutterstock, kontributor dibekali dashboard, untuk mengupload dan setting foto. Di dalamnya, Anda bisa mengatur keywords, alt text image, dan yang lainnya agar foto lebih teroptimasi. Sehingga dapat menjadi urutan teratas saat pencarian di dalam website, dan juga muncul di Google Image. Website Adobe Stock juga sudah terintegrasi otomatis
dengan aplikasi Adobe Creative Cloud. Jadi, upload foto, dan pembelian foto dapat dilakukan di website, ataupun aplikasi. Untuk royalti, Anda akan mendapatkan hingga 35% dari setiap konten yang berhasil terjual. 3. Dreamsteam. Platform tempat menjual foto ini, sudah berdiri cukup lama, yaitu dari tahun 2000. Penggunanya pun juga sudah tembus angka 34 juta dengan hampir 700.000 kontributor. Karena itu pula, konten yang diterima Dreamsteam juga lebih bervariasi. Mulai dari foto, ilustrasi, vektor, video, hingga klip audio. Besarnya komunitas Dreamsteam membuat Anda harus menaati beberapa peraturan untuk mengupload konten. Seperti, bukan foto plagiat, bukan konten yang berbahaya, memiliki deskripsi yang relevan, dan lain-lain. Skema bagi hasil, untuk kontributor bervariasi, tergantung konten apa yang diupload dan seberapa besar level banyaknya download. 4. iStockfoto.com. Sama seperti Dreamsteam, iStockfoto juga didirikan pada tahun 2000. Karena merupakan bagian dari Getty Images, Anda harus mendaftar di aplikasi Getty Images saat registrasi kontributor. Untuk konten video, Anda diharuskan mengupload 3 hingga 6 konten via YouTube. Sedangkan, Anda bisa mengirim via Google Drive atau Dropbox untuk konten gambar dan ilustrasi. Nantinya konten-konten akan direview oleh tim editor iStock. Setelahnya, barulah ketuk palu, apakah Anda bisa menjadi kontributor atau tidak. Terdengar rumit ya? Hal itu karena jumlah pelanggan iStockfoto mencapai 1,5 juta pelanggan dari 200 negara di seluruh dunia. Proses seleksi yang rumit itu dipakai untuk memastikan para kontributor memiliki konten berkualitas. Selain itu, tentunya Anda harus memenuhi persyaratan dan ketentuan seleksi. Hal itu juga berpengaruh pada pendapatan. Untuk konten non-eksklusif, di mana foto Anda juga dijual di platform lain, royalti yang didapat mulai dari 15%. Dan untuk konten eksklusif, atau hanya dijual di iStockfoto, royalti yang diberikan mencapai 45%. 5. Alami. Selanjutnya adalah Alami, platform yang telah memiliki konsumen dari 173 negara ini rutin menambahkan hingga 100.000 gambar tiap harinya. Dengan royalti hingga 50%, tidak heran. Alami masuk ke jajaran platform jualan foto online dengan bayaran tinggi. Bayangkan dari satu foto saja, paling tidak Anda bisa dapat $10, bagaimana jika lebih? Apalagi jika Anda memiliki keahlian menangkap gambar panorama 360 derajat, Anda bisa cuan banyak di Alami. 6. freedigitalphotos.net. Platform tempat jual foto online, asal Hong Kong ini memiliki taktik marketingnya sendiri. Awalnya, foto konten Anda akan dipasarkan secara gratis, tapi dengan resolusi minim. Jika pelanggan membutuhkan resolusi yang tinggi, barulah foto konten Anda akan dapat dibeli. Kekurangannya, siapapun bisa dapat dengan bebas menggunakan foto Anda tanpa membayar. Namun, versi gratis tetap dalam resolusi rendah dan mencatut nama Anda sebagai hak cipta. Kelebihannya, freedigitalphotos.net memberikan royalti 70% dari setiap penjualan. Jauh lebih besar dibanding platform ternama lainnya. Setiap gambar juga akan dijual dengan resolusi yang berbeda, mulai dari $10 hingga $50. Misalnya kecil, sedang, dan besar. Jadi, pendapatan Anda juga akan bervariasi dari tiap foto yang terjual. 7. 500px. Platform selanjutnya adalah 500px, yang memungkinkan konten Anda dapat dibeli dan digunakan untuk kebutuhan komersial,
maupun editorial. Misalnya, digital campaign, website, cover buku, dan lain-lain. Uniknya, 500px memiliki algoritmanya sendiri. Konten dari kontributor baru akan muncul lebih dulu. Sehingga kontributor baru dapat bersaing dengan kontributor lama yang telah memiliki banyak konten. Selain itu, yang membuat 500px diminati adalah royalti 60% untuk kontributor serta submit konten yang mudah. Sebenarnya 500px sudah memiliki pangsa pasar global. Namun, untuk menjangkau pasar yang lebih luas, platform ini juga bekerja sama dengan Getty Images dan VCG Visual China Group untuk distribusi konten. Fotografer kontributor akan menerima royalti sebesar 30% untuk foto-foto non-eksklusif dan 60% untuk lisensi eksklusif. Selain itu, kontributor juga berkesempatan mendapatkan penghasilan tambahan dengan ikut serta di Photo Quest Competitions. 500px menerapkan sistem membership. Dengan akun gratis, Anda bisa mengupload hingga 7 foto per minggu. Upgrade ke paket AWSOM, seharga $3,99 per bulan. Sekitar $58.000 per bulan, atau paket Pro seharga $7,99 per bulan, sekitar $117.000 per bulan. Untuk upload tak terbatas, dukungan pelanggan prioritas, dan tool analisis. 8. Getty Images dan iStock. Getty Images adalah platform dengan stok library yang sangat besar, dan foto-foto berkualitas tinggi. Serta populer di kalangan publisher dan brand. Caranya, Anda harus mendownload aplikasi, jual foto online ini lebih dulu, lalu mengisi formulir, dan mengirimkan 3 hingga 6 foto sampel, untuk direview. Editor akan menyortir foto-foto Anda, berdasarkan potensi penjualannya, untuk dimasukkan ke Getty Images, atau cabang Microstock miliknya, iStock. Sebagai kontributor Getty Images, konten yang Anda kirim menjadi milik eksklusif aplikasi ini, meskipun Anda masih memegang kepemilikan hak cipta. Artinya, Anda tidak bisa lagi memiliki lisensi foto-foto ini, dan tidak berhak mengirimkannya ke website, stok foto lain atau pihak ketiga. Sedangkan kalau Anda menjadi kontributor iStock, konten Anda akan masuk ke kategori non-eksklusif. Anda masih bebas menggunakan foto, dan menyebarkan lisensinya ke pihak lain. Atau, Anda juga bisa ikut serta menjadi kontributor eksklusif. Biaya royalti foto berlisensi Getty Images adalah 20%, sedangkan iStock adalah 15%. Untuk lisensi non-eksklusif, dan sekitar 25 hingga 45% untuk kontributor eksklusif. 9. Etsy. Etsy memang lebih dikenal sebagai marketplace e-commerce, yang menjual barang handmade. Tapi, platform ini juga sangat cocok untuk menjual berbagai kreasi Anda, bahkan yang bukan item fisik. Etsy merupakan platform besar, sehingga tidak semua orang menggunakannya untuk membeli gambar. Oleh karena itu, Anda perlu usaha ekstra untuk mempromosikan foto-foto Anda di platform ini. Coba baca buku panduan Etsy untuk mendapatkan tips branding, pemasaran, dan penetapan harga. Pastikan Anda menyesuaikan judul produk, deskripsi, dan tag gambar untuk menjual foto online di Etsy. Selain itu, gunakan Etsy Stats untuk melihat total jumlah kunjungan, penghasilan, dan traffic toko. Untuk mulai berjualan di Etsy, Anda bisa memasang iklan. Tiap item dengan biaya $0,20, sekitar $3.000, dan biaya transaksi 5%, plus biaya pemrosesan 3%, plus $0,25, sekitar $3.700. Untuk setiap penjualan. Ingat, biaya pemrosesan bisa berbeda menurut negara. Tapi, rata-rata Anda bisa mengambil 90% penghasilan untuk setiap
penjualan di platform ini.